Bab 3841. Kultivasi jenis lain. Kamu adalah Eric Kin. Kamu lebih muda dari yang aku kira dan tingkat kultivasimu lebih tinggi. Jeno Hu menatap Eric Kin. Adik perempuan sebelumnya mengatakan bahwa Eric Kin adalah seorang kultivasi pada tahap awal fase penilaian, tetapi dia diduga sedang terluka. Namun kini, kultivasi Eric Kin sudah mendekati puncak satu penurunan dan tampaknya lukanya sudah sembuh total. Aku mencium bau api yang kuat darimu. Metode utamamu harus berhubungan dengan api kan, kata Jeno Hu. Teman seiman Hu lumayan juga. Eric Kin tersenyum acuh tak acuh dan tidak menjawab. Aku kira kamu juga sedang menekan tingkat kultivasimu. Asal kamu mau, kamu bisa menerobos 2 kegagalan kapan saja, bukan? Teman seiman Kin memiliki kekuatan penglihatan yang baik. Mendengar ini, mata Jeno Hu tergerak. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia baru saja menyebutkan kartu truf Eric Kin langsung menunjukkan perbedaan dalam kultivasinya. Mencoba menekan lawan terlebih dahulu dalam hal momentum jelas merupakan sebuah kegagalan. Tapi aku tidak menyangka bahwa klan rubah memperlakukan penyelamat mereka seperti ini, kata Eric Kin dengan sinis. Hehe, teman seiman jangan salah paham. Aku tidak datang ke sini untuk mencari masalah dan melakukan pergerakan. Jeno Hu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Para kultivator klan rubah ini, mereka hanya tidak mengerti situasinya. Dengan satu lambaian tangannya, dia menyuruh semua orang untuk mundur. Teman seiman Kin, ayo cari tempat yang tenang untuk mengobrol. Di daerah ini, Tony Feng telah membangun beberapa rumah, yang tidak terlalu megah, tetapi juga merupakan sebuah kamar yang bagus. Eric Kin tidak membawa orang lain dan mengatur agar Kaden Huang dan yang lainnya beristirahat. Di dalam ruangan, selain mereka berdua, hanya ada Lela Yuan dan Muliani Hu. Aku di sini kali ini untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih teman seiman Kin karena telah menyelamatkan adik perempuanku dan kedua, untuk berbicara tentang masalah taruhan sebelumnya. Kedua belah pihak duduk dan Jeno Hu menyerahkan sebuah tas penyimpanan kepada Eric Kin. Ini hadiah kecil, terima kasih teman seiman atas bantuanmu sebelumnya. Aku rasa tidak perlu. Aku tidak bermaksud meminta imbalan apapun karena telah menyelamatkannya. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia tidak menyangka bahwa Jeno Hu yang awalnya agresif dan ingin menekan dia, tetapi setelah mengetahui bahwa itu tidak berhasil, dia mulai memberi dirinya hadiah. Menyelamatkan Muliani Hu adalah hal yang mudah, dia juga tidak kehilangan apapun, jadi dia juga tidak ingin hadiah dari pihak lain. Tidak. Teman seiman merupakan penyelamat adikku, terimalah ini. Melihat sikap tegas Jeno Hu, Eric Kin juga tidak sungkan lagi. Dia mengambilnya dan melirik ke tas penyimpanan, yang berisi beberapa rumput ajaib, batu roh dan lainnya. Ada banyak barang. Eric Kin mengangkat alisnya karena terkejut. Jika ingin menghitung jumlahnya, sebenarnya tidak banyak. Tetapi dari seberapa berharga barang itu, barang yang diberikan oleh Jeno Hu tidak biasa. Hehe, memang tidak sedikit, tapi memang benar teman seiman Kin menyelamatkan adik perempuanku, tetapi tujuan awalnya adalah menggunakan adik perempuanku untuk menunda waktu dan memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Jadi menurutku, kalian ini juga bisa dianggap sebagai kerja sama. Jeno Hu tersenyum. Karena kamu sudah tahu, mengapa kamu masih memberiku begitu banyak barang? Eric Kin menggelengkan kepalanya. Tapi bagaimanapun juga, kamu telah menyelamatkan nyawa adikku. Adikku adalah putri Kaisar Iblis. Bahkan jika kamu melakukannya dengan mudah, dia sepadan dengan harganya, kata Jeno Hu.
Tentu saja, ini hanya untuk berterima kasih kepada teman seiman Qin karena telah menyelamatkan hidupnya. Jika teman seiman Qin dan Putri Xaviera selanjutnya bersedia mengambil inisiatif untuk menyerah untuk 2 tetes darah leluhur dari adik perempuanku, aku berjanji untuk memberi kalian kompensasi 10 kali lipat dari barang sebelumnya. Apakah kamu ingin menggunakan metode lain untuk mengganti taruhan? Eric Qin dan dia saling menatap dengan penuh makna. Setelah jalan memutar yang panjang, dia hanya datang demi persumpahan darah leluhur Mulyani Hu. Ini sebenarnya tidak aneh, dia sudah menduganya sebelumnya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Zheno Hu, seorang pangeran dari klan iblis, meninggalkan semua bawahannya dan tidak secara agresif menunjukkan kekuatan, tetapi duduk dan bernegosiasi dengan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Dibandingkan dengan klan iblis yang pemarah dan berbicara secara langsung yang dia pernah temui, orang ini benar-benar berbeda. Rasanya Zheno Hu bukanlah klan iblis, melainkan putra suci yang dibesarkan oleh klan besar. Itu benar, aku akan berbicara dengan baik pada teman seiman Qin. Zheno Hu memandang keduanya dengan serius. Pentingnya darah leluhur harusnya sangat jelas bagi teman seiman sekalian. Jika adikku benar-benar kehilangan 2 tetes darah ini, maka masa hidup kultivasinya akan menjadi sangat rusak dan bahkan bakat kultivasi juga akan terpengaruh. Sejujurnya, ketika aku mengetahui bahwa adik perempuanku dan Putri Xaviera bertaruh dengan darah leluhur dan bahkan 2 tetes darah leluhur, aku secara pribadi sangat kesal. Bukan karena takut adikku kalah, bahkan jika Putri Xaviera kalah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya dan meminta adikku untuk menyerah. Aku bisa melakukan persumpahan darah leluhur. Kalian berdua juga tahu bahwa organisasi rahasia siluman berada di balik masalah ini. Aku akan menyelidiki apakah Christian Lu terlibat atau tidak. Tapi terlalu melewati batas jika melakukan pertaruhan dengan darah leluhur. Zheno Hu mengatakannya dengan sangat tulus, siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa itu dari lubuk hatinya. Eric Qin dan Lela Yuan juga mengangguk. Sekarang aku memiliki setetes darah leluhur di tanganku yang dapat dikompensasikan untuk kalian berdua. Jika kalian berdua bersedia menyerah atas setetes darah leluhur lagi dan menukarnya dengan barang lain, aku akan sangat berterima kasih dan bersedia menggandakan kompensasinya. Melihat kakak keduanya mulai mempertanyakan pada keduanya, ekspresi Mulyani Hu di samping juga menjadi gugup. Tidak peduli dengan pendapatku tentang masalah ini. Setetes darah leluhur yang aku dapatkan telah diberikan kepada Eric Qin. Aku akan mendengarkan Tuan Qin tentang masalah ini. Lela Yuan menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan sikapnya. Artinya, apapun yang diputuskan Eric Qin, dia akan setuju. Bagaimana dengan teman seiman Qin? Zheno Hu memandang Eric Qin. Aku tidak kekurangan rumput ajaib atau batu roh. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Teman seiman Qin, apakah kamu harus memiliki 2 tetes darah leluhur? Apakah tidak ada kemungkinan pengurangannya? Merasa bahwa Eric Qin telah menolaknya secara langsung, ekspresi Zheno Hu sedikit kaku. Tanpa diduga, dia mengatakan begitu banyak dengan sepenuh hati. Tetapi Eric Qin sangat keras hati dan tidak memiliki rencana untuk berpikir kembali sedikit pun. Kamu salah paham tentang ini, aku hanya berkata saja. Eric Qin mengamati ekspresi wajah Zheno Hu dan menemukan bahwa meskipun dia kecewa dan tertekan, dia tidak menunjukkan wajah buruk atau kemarahannya. Apa maksud teman seiman? Zheno Hu mengerutkan kening. Melihat bahwa Zheno Hu tidak berakting, melakukan sikap dangkal semacam itu,
mengubah wajahnya setiap saat menjadi kasar. Erik Kin juga bersedia mengatakan beberapa kata lagi. Baru saja, teman seiman Hu mengatakan pikirannya sendiri dan aku juga mengatakan pikiranku. Jika aku diberi kompensasi dengan rumput ajaib biasa atau batu roh, aku minta maaf, aku tidak kekurangan barang-barang ini. Jika teman seiman menukar barang-barang tersebut untukku, benar-benar tidak ada gunanya untukku. Dan kamu juga tahu bahwa taruhan itu dibuat oleh Mulyani Hu sendiri, bukan aku. Dia tidak hanya menginginkan darah leluhurku, tetapi jika aku kalah, dia bahkan menyuruhku untuk menjadi pelayannya. Erik Kin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena dia sudah kalah sekarang, jadi tidak mungkin dia bisa menggunakan cara untuk meminimalkan hal-hal besar seperti ini, menggunakan beberapa hal yang tidak aku butuhkan untuk melepaskan semua tanggung jawabnya, kan? Ini. Jeno Hu berpikir sebentar, tetapi tidak berbicara karena malu. Bersambung.